Budaya berbagi digital.ai. Di sini kita hadapi semua tak mustahil. Halo, selamat sore teman-teman Cyberity semuanya. Kembali lagi bersama kita di Bincang Cyberity yang ke-33. Nah, pada sore hari ini kita sudah ditemani oleh narasumber kita yang baru lagi, yaitu Bang Novel Baswedan. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih, Bang? Baik, alhamdulillah sehat dan semangat. Alhamdulillah, sehat ya, Bang. Pada sore hari ini teman-teman kita akan membahas sesuatu yang sedang hangat ya kita bicarakan, yaitu tentang judi online di Kamboja. Kenapa sih bisa begitu marak di Indonesia? Kan Iya. apa ya, pikiran kita kalau misalkan di Kamboja ya udah di Kamboja aja. Kenapa orang Indonesia bisa ikut-ikutan nih dengan judi online di Kamboja seperti itu ya, Bang? Mungkin pada sore hari ini kita akan mengupas tentang itu. Namun sebelumnya mungkin Bang Novel bisa mungkin dijelaskan sedikit nih Bang tentang apa sih sebenarnya kasus ini tuh sebenarnya tuh intinya apa sih Bang? Mungkin bisa dijelaskan sedikit untuk teman-teman semuanya. Ya, baik Dinda. Jadi begini, kalau terkait dengan judi online, pada dasarnya kan judi pada umumnya, tapi menggunakan IT aja, menggunakan online. Dan ketika menggunakan online ini jauh lebih berbahaya daripada judi biasa, karena kalau judi biasa itu membutuhkan tempat. Dan biasanya orang yang bermain judi itu juga ada kekhawatiran karena dia mempunyai hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya. Bayangkan kalau orang main judi biasa, tentunya dia akan ada di area tertentu dan bermain judi berkelompok dengan orang-orang yang sedang bermain judi. Pasti dia juga nggak ingin dilihat orang dong, ya kan? Kalau dilihat orang kan pastinya dia bisa jadi di budaya-budaya tertentu itu akan membuat dia malu gitu ya. Tapi judi online ini tidak berbatas waktu dan berbatas tempat gitu. Jadi dia bisa bermain kapanpun, dia bisa bermain dimanapun. Bahkan ketika dia sedang sendirian. Nah, ini persoalan pertama dari masalah judi online. Yang kedua, judi online ketika digunakan dalam aplikasi-aplikasi dan lain-lain, ini tentu dibuat dengan sedemikian rupa yang membuat pengkondisiannya jauh lebih lebih kuat gitu ya. Orang main judi itu bandarnya bisa kalah, bisa menang gitu. Walaupun bandar biasanya lebih jago ya. Dan seringkali dia menang. Tapi kalau judi online, dia bisa membuat dengan pola tertentu yang dia selalu menang. Ya ini yang membuat masalah judi online ini lebih dekat kepada penipuan, penipuan yang dilakukan secara masif, bayangkan. Ini kan tentu masalah yang sangat serius. Jadi judi online ini masalahnya seperti itu. Yang kedua, selain dari satu persoalan tadi di mana orang yang bermain judi online ini bisa dibilang selalu menang, karena judi online berbeda dengan judi pada umumnya, judi biasa. Maka ini akan membuat orang yang melakukan praktik perjudian ini merasa mendapatkan opportunity, kesempatan. Dia bilang, wah udah ini kesempatan dia cari uang lah gitu. Oleh karena itu dia akan melakukan pemasaran dengan sedemikian rupa untuk orang tertarik main judi. Polanya dibuat seperti main game, seperti sesuatu yang menyenangkan, yang asik. Bahkan beberapa waktu yang lalu dia pakai artis gitu ya, atau influencer tertentu untuk mempromosikan perjudiannya, seolah-olah itu sesuatu hal yang sangat menguntungkan. Persoalannya lagi adalah ketika itu dilakukan, maka orang semakin banyak kemudian tertipu. Bayangkan kalau judi online ini kemudian dimainkan oleh orang-orang yang punya penghasilan yang terbatas. Maka akibatnya apa? Uangnya habis, dia berangan-angan mendapatkan uang begitu ya. Dia pulang dari bekerja yang seharusnya dapat uang, ternyata uangnya habis dipakai main judi dan kemudian terjadi masalah sosial. Belum lagi konflik rumah tangga, perceraian, pencurian dan banyak lagi yang lain. Kalau kita lihat lagi dengan adanya orang yang sudah bisa dibilang tergantung ya atau adiktif ya dengan masalah judi online ini, maka dia
yang rusak bukan hanya, kehidupan sosialnya, tapi mentalnya. Mentalnya ketika dia kemudian mau, apa namanya, mau spontan, mau sesuatu yang instan, mau yang mudah dan lain-lain. Ditambah lagi persoalan di lingkungan kita di mana budaya materialisme ini begitu luar biasa dan, perspektif banyak, orang yang kemudian memudahkan, menggampangkan sesuatu dan maunya instan, maunya dapat sesuatu. Dampaknya maka akan sangat luas dan bukan hanya tadi yang saya bilang merusak masalah sosial, tapi juga mentalitas. Bahkan di beberapa tempat ada yang bunuh diri dan lain-lain. Bukan sampai di situ saja, ternyata judi online ini berkaitan juga dengan pinjaman online. Ketika orang bermain judi online dan kemudian, apa namanya, eee eee eee, dia kalah dan dia apa namanya, dibohongi lah gitu ya, untuk, ada peluang menang dan lain-lain, akan bisa kaya dengan cara itu, maka dia nekat ngambil pinjaman online. Pinjaman online-nya dipakai buat main judi online. Akibatnya kemudian dia dikejar-kejar debt collector dan banyak lagi yang lain. Jadi persoalannya begitu rumit. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan soal ini adalah, judi online ini ketika awal-awal dia punya nilai yang agak besar gitu. Tapi belakangan ini katanya, walaupun saya nggak tahu ya, saya cuma diceritain oleh beberapa orang yang mengamati soal masalah judi online ini. Itu, nilai yang dipermainkan itu semakin lama semakin kecil nilainya. Mungkin karena bandarnya sudah semakin banyak, persaingan antar bandar semakin banyak, semakin ketat lah ya. Akhirnya, nilai, deposit yang kecil pun diterima. Akibatnya apa? Yang bermain judi online juga anak-anak, bayangkan. Saya mendengar dari laporan PPATK, sekitar 90.000 atau berapa, nilainya persisnya saya lupa ya. Itu, sudah, apa namanya, bermain secara intens judi online, anak-anak itu yang saya maksud. Ini kan bahaya sekali ketika anak-anak di masa, pendidikan mentalnya sedang, apa namanya, sangat diperlukan, diperhatikan, di masa dia sedang belajar ternyata dia terjebak dengan suatu situasi di mana judi online itu menjadi persoalan dan kemudian menjerat orang-orang, yang nggak paham atau kemudian sudah terlanjur, apa namanya, tergantunglah untuk selalu ingin bermain judi online. Begitu kurang lebih. Wow, ternyata sangat menarik sekali ya Bang Novel. Ternyata judi online ini sangat menjadi PR bagi kita semua karena mungkin kalau dulu Ya, kan kita mungkin ada orang yang berjudi kan harus effort kayak misalkan hmm, ya harus datang ke tempatnya bahkan harus menanggung malu ya, kalau misalkan di sana ya, kalau misalkan kalah juga uangnya udah habis ya udah gitu kalau sekarang kan hmm, bisa hmm, merambat-merambat sampai ke judi hmm, online ke apa ya, namanya pinjaman online dan pinjaman sebagainya online, itu sangat ya, itu sangat PR banget buat kita semua. Nah, berlanjut hmm, ke judi di Kamboja nih, Bang. Kan dari kemarin mhm, sudah apa ya banyak berita yang menginformasikan bahwa ternyata tuh banyak WNI yang bekerja di sana secara ya, ilegal ya, atau legal dan memang di sana itu ternyata bekerja di salah satu perjudian online di Kamboja seperti itu, Bang. Mungkin ya, ya, Bang Novel bisa menjelaskan bagaimana pola hmm, jaringan judi online di Kamboja yang dikelola dari ya, Indonesia atau negara Asia Tenggara lainnya dan bagaimana ya, nih mereka merekrut pekerja, mengelola server, dan mencuci uang hasil operasinya nih, Bang. ya, 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 menarik sekali. Memang benar sekali ya. Ada yang bilang di Kamboja yang paling banyak ya, tapi ada juga sebagian yang di Myanmar katanya. Ada juga yang di perbatasan dengan Thailand. Saya nggak ngerti yang posisi yang mana tepatnya. Tapi, dari beberapa narasumber yang pernah berbincang dengan saya di podcast dan di tempat lain, memang itu luar biasa. Persoalannya adalah, tadi yang disampaikan sama Dinda soal, apa namanya, trafficking ya, human trafficking. Ini, benar sekali. Saya pernah dari suatu kesempatan, membantu ya kawan-kawan aktivis, human trafficking, eee, yang ada di wilayah Kepulauan, Riau, diceritakan bahwa jumlah orang yang sudah yang menjadi korban human trafficking itu jumlahnya puluhan ribu, sebenarnya ratusan ribu barangkali. Sangat banyak sekali. Dan ini yang memprihatinkan. Sebagian bisa jadi, atau sebagian besar belakangan memang masuk di masalah judi online ini. Bukan cuma judi online, tapi biasanya judi online ada kaitannya juga sama ini, penipuan online.
itu dilakukan dalam satu, kelompok lah begitu. Awalnya bisa jadi orang itu ditipu ya, yang menjadi korban ini. Ditipu bahwa seolah-olah dia disalurkan untuk bekerja di luar negeri begitu. Tapi kemudian ternyata dipaksa atau di suatu kondisi di mana dia harus terpaksa, bisa jadi dipaksa, bisa jadi terpaksa kan, untuk, menjalankan, operasional dari masalah judi online tadi, ataupun penipuan online. Tapi juga ada beberapa yang kemudian memang kesadarannya mau mengambil atau bermain di sektor itu gitu. Kenapa? Karena menjanjikan, dianggapnya itu mendapat keuntungan yang besar. Ternyata nggak semudah itu. Dan banyak sekali yang kemudian ketika sudah merasa, salah jalan, ternyata paspornya ditahan dan kemudian menjadi permasalahan dan, apa namanya, dia sulit pulang dan lain-lain. Itulah yang menjadi modus-modus dari human trafficking tadi. Jadi kalau melihat dari permasalahan tadi memang, ada beberapa kategori ya dan jumlahnya cukup banyak. Dan, tentunya ketika melihat, bagaimana operasional dari judi online dan penipuan online, saya yakin itu melibatkan aparat. Aparat yang saya maksud ini bisa jadi aparat di tempatnya sana dan juga aparat di Indonesia. Karena, eee, mestinya aparat itu baik aparat yang mempunyai tugas untuk mengawasi atau aparat yang mempunyai tugas untuk penegakan hukum, itu, mereka punya tools dan punya, kewenangan untuk menghentikan praktek-praktek itu. Saya dapat informasi dan, itu beberapa tahun yang lalu, tapi rasanya sekarang masih masih terjadi ya. Praktek suapnya begitu besar. Dan ini yang membuat kemudian, apa namanya, mereka masih eksis untuk bisa melakukan itu. Nah, di situ kalau kita lihat, apa namanya, bahwa masalah judi online dan penipuan online ini bukan hanya kejahatan cyber saja, tapi juga tidak pidana korupsi. Dari mana? Ya karena ada suapnya tadi. Karena dia menyuap aparat, baik aparat yang ada di Indonesia maupun di tempat lokal lokal di tempat, mereka melakukan aksinya. Dan itulah yang terjadi dan kemudian praktek itu kemudian bisa berjalan. Dan kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, ada pengungkapan kasus di mana ada suap, yang dilakukan oleh pemain judi online kepada orang-orang atau pegawai ya, pegawai, Komdigi ya, Kementerian Digital ya, dulu, Kemenkominfo. Dan, ternyata, suap itu diberikan agar, apa namanya, eee apa itu namanya ya, bukan website istilahnya saya kurang paham ya. Jadi ketika dia mau menjalankan, apa namanya, kegiatan online-nya itu yang harusnya bisa blokir atau di apa, di-take down gitu ya. Tapi ternyata, mereka lolos karena, memberikan sejumlah uang suap tadi. Ini yang bisa tergambar. Dan ternyata laporan PPATK soal transaksi-transaksi ini juga banyak. Dan juga terkait dengan, aparat-aparat termasuk di situ adalah, penegak hukum. Oleh karena itu, ketika kita melihat, praktek judi online ini begitu luar biasa, ya memang, apa namanya, itu bisa terjadi dan tetap eksis karena adanya, turut campur aparat yang bertugas mengawasi dan juga penegak hukum yang terlibat. Dan, apa namanya, harusnya itu nggak boleh ya. Karena apa? Kita lihat bukan hanya penegakan hukum atau aturan, tapi dampak untuk masyarakatnya begitu luar biasa, begitu, menyusahkan dan merusak. Seandainya seandainya, eee, ada suatu cara untuk menghentikan langsung seketika, sekarang hentikan, berhenti semuanya seandainya. Itu pun belum selesai karena dampak, apa namanya, psikis atau, kerusakan, mental yang timbul, itu nggak mudah untuk diperbaiki. Artinya, apa namanya, efeknya itu begitu luar biasa. Tapi saya nggak ngerti kenapa masih ada saja aparat yang kemudian mau untuk, bersekongkol atau apa namanya, bermufakat jahatlah dengan orang-orang yang berbuat kejahatan sedemikian parahnya. Dan tentunya kalau kita melihat itu prihatin. Dan kita mestinya, penting untuk selalu menyuarakan, mendorong agar semakin banyak orang paham, semakin banyak orang mau ikut peduli dan kemudian, bersama-sama menghentikan atau menghimbau atau
ikut berkontribusi dalam rangka melaporkan dan mendesak atau bersikap kritis kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menghentikan dan mengawasi praktek-praktek ini tidak terus terjadi. Gitu kurang lebih. Baik Bang Novel, ternyata memang judi online itu sangat merambah kemana-mana ya Bang, bahkan ke korupsi juga tuh Ya, sangat bisa karena di situ ada transaksi suap menyuap ya Bang ya. ya, Lalu ya. kalau berbicara tentang tools Bang, platform atau tools apa sih Bang yang sering dimanfaatkan pelaku nih untuk menghindari deteksi aparat? Apakah ada celah khusus di sistem perbankan atau fintech yang memang mereka eksploitasi? Ya, ya. Memang begini, untuk menghindari aparat kan dua hal ya. Yang pertama adalah bagaimana mereka tetap bisa bermain. Untuk tetap bisa bermain tentunya dia menggunakan apa namanya tadi yang saya bilang istilahnya apa tuh? Bukan website, kalau website kan besar ya. Ya saluran informasi lah ya yang mesti dia jalankan dan Platform. itu ter platform atau apapun itu ternyata murah dan mudah. Dan dia bisa melakukan dengan mudah. Seandainya pun diblokir, untuk bikin lagi itu cepat dan mudah. Dan dia bisa menyebarkan kembali, apa namanya, platform yang dia punya, dengan menggunakan, saluran-saluran komunikasi atau grup-grup komunikasi mereka. Itu poin pertama. Sehingga menghentikan atau mencegah dari jaringan, jaringan platform tadi, itu, nggak mudah. Itu perlu effort yang harus berkelanjutan. Yang kedua adalah bagaimana mencegah dari peredaran uangnya. Karena kalau kita lihat, orang main judi online kan bukan sekedar hiburan, tapi pemain judi online ini, maksud saya bandarnya ya, itu sebetulnya kan ingin mencari uang. Nah, kalau uangnya bisa dipotong, apa namanya, jaringan-jaringan, uangnya, itu akan memudahkan untuk bisa dihentikan. Memang, tadi yang dibilang sama Dinda bahwa, mereka banyak pakai fintech ya untuk bisa menghindari deteksi. Karena kalau pakai perbankan kan ada KYC, kewajiban, perbankan untuk mengenal customer. Nah, ketika, ada KYC itu akan memudahkan untuk dilacak dan, apa namanya, sekarang memang banyak, rekening-rekening yang diperjualbelikan. Ketika rekening yang diperjualbelikan, dia bisa juga membeli rekeningnya orang begitu ya, dan kemudian dia pakai, apa namanya, transaksi mobile dan itu bisa dipakai sama dia, untuk waktu yang singkat, tapi itu juga agak menyusahkan. Tapi memang celah yang paling besar dari fintech tadi. Dan sebetulnya kalau mau dilakukan pengamatan dengan sungguh-sungguh, harusnya, kita punya banyak, tools ya, punya banyak kemampuan untuk bisa, eee, melacak dan menghentikan, hal-hal seperti itu. Buktinya apa? Kita lihat, sekitar tahun lalu PPATK pernah merilis berapa jumlah, orang yang bermain. Bahkan dia sebut anggota DPR-nya ada berapa, penegak hukumnya, yang polisinya berapa, jaksanya berapa, itu dia tahu gitu. Bahkan, wartawannya berapa dia tahu gitu, anak sekolahnya berapa, orang pegawai negerinya berapa, belanjanya berapa, itu terdeteksi kurang lebih dalam analisis PPATK. Artinya mestinya kita, kalau sungguh-sungguh itu bisa dilakukan, cuma persoalannya kenapa nggak sungguh-sungguh? Nah, saya menduga nggak sungguh-sungguhnya itu diantaranya adalah karena peredaran uang judi online ini begitu besar. Saya nggak tahu sekarang berapa, tapi kalau seingat saya setahun yang lalu, itu peredarannya bisa ratusan triliun, bayangkan. Ketika jumlah sebesar itu, tentu nilai suapnya juga akan besar yang dia pakai. Nah, oleh karena itu, ini persoalan besar, mengingat dari dampaknya yang begitu luar biasa, kepada kehidupan sosial, kepada merusak mentalitas anak-anak, merusak produktivitas, pemuda gitu ya, untuk bekerja dengan benar, nggak hanya berharap, sesuatu yang instan gitu ya. Itu tentu, masalah judi online ini mestinya harus menjadi, apa namanya, persoalan yang prioritas untuk diselesaikan. Ya, Bang Novel, Gitu, berbicara ya. tentang tadi suap menyuap yang dengan nominal yang sangat besar itu pasti akan menjadi PR banget nih buat kita bersama untuk mengatasi judi online ini. Namun untuk penindakannya Ya. nih Bang, apa sih Bang kendala utama dalam penindakan kasus ini mengingat operasional berada di luar yurisdiksi Indonesia, berada di Kamboja sendiri? Bagaimana kerjasama bilateral dengan Kamboja sendiri Bang?
Ya, saya tentunya nggak tahu karena saya tidak beroperasional di penegakan hukum bidang itu. Tapi, saya pernah melakukan kegiatan yang, koordinasi antar penegak hukum, tapi di bidang, tindak pidana korupsi. Rasanya, antar negara ini komunikasinya mestinya bisa memudahkan. Kenapa? Karena biasanya antar negara itu saling punya kepentingan, dan itu sangat wajar dalam hubungan internasional ada komunikasi dengan, apa namanya, kepentingan timbal balik. Karena kalau kita lihat, eee, apa namanya, Kamboja, Myanmar juga punya kepentingan ke Indonesia. Jadi dalam konteks tertentu itu mestinya bisa dilakukan. Yang kedua, bisa juga dengan cara mengawasi dalam perspektif perbankan, dan itu, tentunya akan memudahkan untuk bisa menghambat mereka bekerja. Jadi kalau kita lihat, kenapa mereka memilih tempatnya di Kamboja begitu atau Myanmar atau mungkin sebagian di Thailand gitu ya. Eee, Mungkin di antaranya mereka meyakini dengan cara begitu mereka sulit untuk tersentuh servernya bisa jadi. Tapi, tentunya semuanya itu tidak berarti mustahil ya. Sulit iya, tapi, tentunya tidak ada yang mustahil, semuanya pasti bisa. Tergantung bagaimana kesungguhan dari aparat untuk mau melakukan tindakan. Mengingat dari dampaknya begitu besar, ini mestinya sudah menjadi hal yang sangat wajib untuk dilakukan. Dan tadi, saya katakan, untuk menghentikan pola-pola tadi, mestinya juga bisa dicegah dari, transaksi perbankan. Baik itu yang dilakukan dari perbankan secara umum pada pada umumnya, juga dari transaksi fintech. Itu saya kira bisa, karena semuanya ada di Indonesia, fintech-fintech tersebut, dan regulasi dan ketentuan tentunya bisa diatur untuk membatasi atau, bekerja sama dengan, pemerintah, dengan penegak hukum, untuk bisa, memberantas praktek kejahatan yang begitu luar biasa ini. Oke, baik Bang Novel. Kalau untuk prediksi ini Bang, prediksi ke depannya tentang perkembangan judi online ini sebenarnya ke arah mana sih Bang evolusi kejahatan ini? Mungkin apakah bisa ada Ya, indikasi perluasan ke praktik ilegal lain seperti pencucian uang atau mhm, human trafficking ya, ya, atau bahkan praktik-praktik ilegal yang lain yang lebih parah lagi mungkin? ya, ya, ya. Memang begini, kalau bicara terkait dengan judi online, tadi sekilas kita bilang jumlah uangnya besar. Ketika jumlah uangnya besar, itu sudah hampir pasti ada pencucian uangnya. Ketika ada pencucian uangnya, itu tentunya bisa kemana mana. Bahkan belakangan, kemarin ketika pemilu, saya mendengar, tentunya perlu dikonfirmasi dengan lebih jelas. Beberapa informasi yang mengatakan uang-uang tersebut dipakai juga untuk masuk ke area politik. Kalau ke area politik dia pakai, harapannya kan tentu dia, ingin mendapatkan dukungan atau backing dari sektor politik, agar kebijakan pemerintah tidak serta-merta menghabisi mereka, kan gitu. Nah ini yang dikhawatirkan. Oleh karena itu, kita semua, mestinya sadar bahwa judi online ini bisa jadi, tidak langsung merugikan kita ketika kita sadar ya, tapi kan kita hidup dalam, apa namanya, kelompok sosial dan, tentunya ada keluarga, ada kerabat, ada dan lain-lain, yang mereka juga bisa jadi suatu hari menjadi korban dari, masalah judi online ini. Dan judi online kalau kemudian dibiarkan dan berdampak masalah sosial, bisa meningkatkan kriminalitas, bisa juga berdampak kepada kita. Itu dari satu sisi perluasan dari TPPU, tindak pidana pencucian uang. Yang kedua, kalau kita lihat ketika dia punya, apa namanya, uang yang banyak dari judi online, bisa jadi dia kemudian investasikan dalam bentuk-bentuk lain yang, bisa jadi prakteknya ilegal juga. Contohnya pertambangan ilegal gitu, atau, kejahatan-kejahatan lain yang dengan modal atau investasi besar, tapi ilegal. Dan kita bisa lihat dalam beberapa waktu belakangan ini tentunya pemerintah memerlukan banyak investor-investor. Dan, investor harusnya yang, mengikuti kaedah good good corporate governance begitu ya. Jadi mengikuti, aturan-aturan hukum di Indonesia, menghormati hak asasi manusia, menjaga lingkungan hidup, dan banyak lagi yang lain. Dan itu mestinya yang sepatutnya dilakukan.
Tapi bayangkan kalau kemudian uang-uang judi online itu masuk sebagai investasi di negeri kita, dari hasil-hasil judi online. Tentunya dia masuk nggak peduli dengan masalah itu, yang penting uangnya berputar dan kemudian, justru, merusak lingkungan dan banyak lagi yang lain. Jadi, apa namanya, kalau itu kemudian menjadi persoalan juga tentunya akan menjadi permasalahan baru yang luar biasa. Selain dari tadi kita sampaikan soal masalah human trafficking dan banyak lagi yang lain, dan masalah korupsi tentunya. Karena ketika, judi online itu menghasilkan uang banyak, dia merasa akan dihentikan, maka dia akan berupaya dengan, sekuat tenaga untuk menyuap siapapun, baik dia adalah, pejabat pemerintah untuk membuat kebijakan, membuat regulasi, bidang pengawasan maupun penegakan hukum. Dan itu tentunya berbahaya kalau itu semua terjadi. Baik Bang. Ya, Sebenarnya tuh aku juga penasaran nih Bang tentang sebenarnya kan apa ya peraturan di Kamboja itu hampir mirip dengan peraturan di Singapura. Jadi mereka memperbolehkan legalisasi perjudian, tapi tidak boleh untuk masyarakatnya sendiri. Ya, dan sama di, mmm, di Singapura juga seperti itu. Tapi mungkin kenapa yang apa perbedaan dari kedua negara tersebut Bang? Maksudnya kayak mungkin Indonesia tuh ya. nggak terlalu dalam ke Singapura, tapi lebih ke Kamboja karena apa mungkin? Atau regulasinya atau peraturannya yang lebih mudah masuk tembus ke Kamboja atau apa gitu Bang? Iya, iya. Ya memang saya yakinlah, dipilihnya suatu tempat itu kan diyakini aman gitu kan. Kalau dulu kalau kita lihat banyak penanganan kasus korupsi yang kita nggak bisa tuntaskan karena berlindung dari, apa namanya, eee, privasi yang betul-betul dijaga di Singapura gitu. Tapi hal itu bisa kita tembus dengan cara komunikasi di level regional gitu atau dalam forum-forum internasional. Hal itu tentunya bisa dijadikan jalan untuk aparat untuk menekan negara yang resisten ketika, apa namanya, ada kewajiban untuk penegakan hukum dilakukan dengan cara yang benar, termasuk dengan Kamboja tentunya. Kalau itu terjadi, biasanya itu ada suap juga kepada pejabat-pejabat, bisa jadi petinggi di sana. Dan kalau itu yang terjadi, tentunya yang dilakukan adalah bagaimana, upaya-upaya diplomasi, baik dilakukan dengan bilateral, regional, maupun dalam forum-forum internasional itu dipersoalkan. Dan itulah, apa namanya, dan kita tentunya punya banyak cara untuk bisa melakukan. Dan kalau hanya persoalannya seperti itu dan kemudian dijadikan alasan untuk tidak bisa ditindak, itu menurut saya berlebihan dan nggak benar, itu kurang lebih. Oke, baik Bang Novel. Kalau tadi kita berbicara tentang korban yang terjerat judi, itu biasanya orang-orang yang mungkin sedang mencari pekerjaan dan ditawari pekerjaan di Kamboja misalkan, dan ternyata di sana pekerjaannya itu berkaitan dengan judi online. Lalu apakah ada korban yang memang sampai terjerat utang judi dan tidak bisa membayar? Itu bagaimana cara mereka keluar dari posisi itu? Atau mungkin ada mungkin selain orang-orang yang ditawari bekerja ini mungkin ada petinggi-petinggi yang mungkin ternyata terlibat juga di dalam judi online ini, Bang. Iya, iya. Ya, memang yang pertama kalau detailnya tadi saya nggak tahu persis ya. Cuman saya dari beberapa pemberitaan dan beberapa komunikasi dengan orang-orang yang, aktif dalam, apa namanya, sebagai aktivis human trafficking, saya mendapatkan cerita-cerita tadi. Dan, apa namanya, memang sangat miris ya, karena sebagian memang mereka ditipu, korban-korban ini, korban human trafficking ini, ditipu seolah-olah kerja di bidang apa dan kemudian dimasukkan ke sana. Tapi ada yang juga diceritain bahwa ini, potensi untuk dapat uang banyak, potensi untuk cepat kaya, potensi kerja dengan penghasilan besar. Eee, karena iming-iming itu dia berangkat gitu. Jadi dia tahu bahwa kerjanya akan di bidang-bidang seperti itu, dan ternyata tidak seperti yang digambarkan. Ketika dia bekerja, tidak bisa mencapai target, dia disiksa. Ketika dia bekerja kemudian, apa namanya, kurang effort yang sungguh-sungguh untuk menipu orang-orang Indonesia atau orang-orang di sekitarnya, atau mencari korban-korban baru dia nggak dapet, dia kemudian disiksa atau dia kemudian ditelantarkan. Hal-hal seperti itu yang terjadi. Kalau terkait dengan, apa namanya, tadi keterlibatan pejabat, saya kira di beberapa media sudah diceritakan soal itu.
walaupun tentunya perlu dikonfirmasi dengan lebih jelas, tapi saya merasa bahwa, tidak sepenuhnya nggak benar, atau bisa dibilang benar walaupun perlu dikonfirmasi, gitulah kurang lebih. Tapi seperti apa itu, ya tentunya siapapun yang terlibat harus dihukum, harus ditindak, nggak boleh dibiarkan dan nggak boleh dimaklumi. Dan seandainya benar orang-orang petinggi-petinggi tertentu itu terlibat dalam kasus judi online, ya berhentilah. Masa nggak mencintai negerinya gitu kan? Masa mau jahat sama rakyatnya? Terus mau seperti apa lagi? Artinya tindakan itu betul-betul jahat luar biasa. Oleh karena itu kita juga mesti, terus speak up dan kritis soal ini, sekaligus, mengedukasi masyarakat agar jangan sampai menjadi korban main judi online, nggak akan untung, Anda ditipu, Anda dibohongi. Jadi kalau dibilang main judi online akan kaya, akan menang, bohong. Tapi dipancing untuk dikasih kemenang dulu, nanti setelah itu mau dihabisi, ya benar. Tapi kalau akan untung, nggak mungkin. Dan tidak pernah ada orang kaya karena main judi online, nggak pernah. Yang ada orang main judi online pasti sengsara, pasti habis, miskin, dan kemudian ada masalah-masalah lagi. Belum lagi masalah psikis yang timbul gara-gara, kenyamanan yang tidak pada tempatnya. Itu kurang lebih. Baik Bang Novel, tidak terasa kita sudah 30 menit berbincang bersama, dan mungkin Oh ini ya, akan menjadi pertanyaan yang terakhir ya Bang. Bagaimana sih, ya, bagaimana kita mencegah nih, apa langkah konkret yang bisa dilakukan masyarakat untuk melindungi keluarga dari jeratan judi online maupun modus kerja ilegal ke Kamboja gitu Bang? ya, ya. Tentu, kita yang pertama, eee, dalam perspektif, apa namanya itu, keagamaan. Kita masing-masing dalam agamanya masing-masing perlu disadarkan bahwa, kita, perlu untuk menjalankan apa namanya, ketaatan dalam ibadah yang sebaik-baiknya. Itu yang poin pertama. Yang kedua, tentu dalam setiap hal kita diperlukan untuk menjaga integritas, jujur, dan banyak lagi yang lain. Karena kalau sudah main, hal-hal yang ilegal, itu nggak mungkin jujur, nggak mungkin integritas. Oleh karena itu, kita mesti menjaga hal-hal demikian. Dan kita mesti sadar bahwa hidup ini tidak bisa terus mau enak enak terus begitu ya. Perlu ada effort, perlu ada pengorbanan, perlu kerja keras, perlu, apa namanya, ya tidak selalu, apa namanya, mudah, perlu mengalami kesulitan. Tapi dengan begitu kita bisa membangun dan mendidik masa depan yang baik. Dan pahamilah bahwa main judi online itu nggak akan menang, dan pasti Anda ditipu. Kesadaran ini yang perlu disebarkan dan diperluas. Dan, sekali lagi tentunya, masing-masing, dari kita, tentunya para pemirsa, masyarakat luas, kita perlu memperhatikan, kalau di sekitar kita ada orang yang main judi online, kita berupaya untuk mengingatkan, untuk menegur, untuk menjaga jangan sampai kebablasan, jangan sampai keterusan yang menjadi dia kemudian semakin rusak. Kalau sekedar iseng, ya berhenti aja. Nggak ada iseng untuk berbuat yang nggak benar, apalagi berbuat kejahatan, dan pasti dosa. Oleh karena itu, kesadaran ini semua perlu dibangun, sekaligus kita terus membicarakan ini agar pemerintah melakukan kewajibannya untuk mengawasi, untuk menghentikan, dan menindak secara hukum dengan tegas dan keras kepada orang-orang yang menipu kepentingan masyarakat secara luas, merusak generasi muda, dan merusak kehidupan sosial dengan cara-cara mencari mencari uang dengan cara-cara yang jahat seperti ini. Itu kurang lebih. Baik Bang Novel, terakhir nih Bang, mungkin dari Bang Novel ada closing statement nih buat teman-teman tentang perbincangan kita pada sore hari ini Bang. Ya, ya. Baik, tentu gini, sebagai, apa namanya, eee, seorang sebagai manusia tentunya kita selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu kita harus peduli dengan sekitar kita. Peduli ini bukan kepo ya, tapi, peduli ini, melihat persoalan di sekitar kita, perhatian, dan ketika kita melihat persoalan, cobalah kita memikirkan bagaimana kita membantu orang-orang bisa tertolong untuk tidak menjadi korban dari judi online ataupun masalah-masalah yang lain. Dan dengan begitu, semoga kepedulian kita ini membuat kita semakin, mengasah, apa namanya, pengetahuan kita, pemahaman kita
untuk mau memikirkan solusi-solusi atau permasalahan-permasalahan yang ada. Ya, dan kita tentunya untuk melakukan itu semua perlu menjaga integritas dan konsisten di situ. Dengan begitu semoga kita bisa bermanfaat untuk orang lain dan kita bisa sukses di bidang apapun kita berjuang ataupun berusaha tertentu. Saya kira itu. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Bang Novel Baswedan dan terima kasih juga teman-teman semuanya yang sudah mengikuti perbincangan kita pada sore hari ini. Mungkin selanjutnya kita akan berbincang lagi di Bincang Cyberity episode selanjutnya. Terima kasih banyak Bang Novel Baswedan atas informasinya, atas edukasinya pada sore hari ini, sangat bermanfaat sekali. Dan mungkin bagi teman-teman semuanya tetap berhati-hati juga ya. Jangan coba-coba kita mencoba judi online karena nantinya kita sendiri yang akan rugi dan mungkin orang-orang di sekitar kita juga akan merasakan kerugiannya. Mungkin itu dari kami. Sekian, terima kasih untuk teman-teman, Bang Novel, terima kasih banyak. Dan terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Jaga tata, lindungi privasi, bincang sedariki, kami siap berbagi, digital.ai.